Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di media virtual. Berkumpul di Zoom ya, insya Allah dalam rangka nuntut ilmu insya Allah. Karena nanti insya Allah akan disampaikan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa oleh guru kita, Mas Doni. Alhamdulillah ya, salawat salam selalu kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang senantiasa mendakwahkan risalahnya, yang senantiasa menyampaikan ajarannya, mudah-mudahan nanti kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Ya, saya senang sekali rasanya di hari Kamis ini kita akan berbagi ilmu ya antara Hasanah Barokah ID, Batiki Jannati, juga ada Syafaat, ada Getski sini ya. Masya Allah, alhamdulillah. Luar biasa. Nanti akan ngomongin tentang brand lokal go internasional. Mendisrupsi Mendisrupsi brand. Bukan mendistruksi brand. Tapi apa? Menunggangi. Menunggangi. Menunggangi disrupsi branding. Oh iya. Oke, baik. Nah, sebelum kita mulai ke materi, insya Allah akan disampaikan oleh Mas Doni. Alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon perlindungannya, mohon diberikan kelancaran acaranya, internetnya lancar, listriknya juga nggak mati, nggak trouble, dan semuanya nggak trouble ya. Ya, mudah-mudahan. Dan bukan cuma di kita, di antum juga semua internetnya lancar. Silahkan dicari tempat posisi terbaiknya ya. Oke. Untuk itu mari kita buka dengan membaca Al-Fatihah, Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma amin. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah kita sudah berada di ruangan studio HBID bersama Mas Doni Riwayanto. Coba dong, saya pengen dengar suaranya. Nggak dengar suara sih. Ya. Pengen riuhnya di kolom komentar ya. Ketiknya apa nih Mas Doni? Oh ini aja, supaya bermanfaat. Ketik amin. Ya. Ketik amin, saya doakan yang tulis komentar di amin, ditulis amin di kolom komentar kok kebalik-balik ya. Saya doakan mudah-mudahan usahanya lancar. Rezekinya lancar. Ya. Usianya berkah, panjang umur, ilmunya bermanfaat, ya, keluarganya sakinah mawadah warahmah. Ya, yang punya utang semoga dilunasi utangnya. Yang belum punya jodoh semoga segera mendapatkan jodoh. Masya Allah. Nambah anak. Harus di ini, soalnya ada istri saya. Biasa suami-suami halu. Oke, ya, wah sudah ada yang nulis amin 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 amin. Ya mudah-mudahan yang nulis ataupun yang nggak nulis dapat berkahnya ya. Tapi gini ya, teman-teman, ya ketika ada sebuah majelis dan kita ikut di dalamnya, kita sebagai peserta, kita sebagai jamaah, coba responsif terhadap apa yang disampaikan oleh pemateri. Misalnya pemateri kalau offline acungkan tangan, ikuti acungkan tangan. Coba tulis di kolom komentar tentang minta apa, tulis di kolom komentar. Kenapa? Itu nambah respon kita dan lebih mudah nyampenya ya, nerapnya ke pikiran kita, ilmu kita ya, insya Allah. Jadi responsif, tolong standby, fokus ya, jangan disambi-sambi yang aneh-aneh ya. Kalau memang insya Allah pengen mendapatkan ilmunya, mendapatkan keberkahannya. Karena dengan kita mengikutinya secara serius, ya insya Allah nanti akan mendapatkan materinya juga lebih mengena dan lebih nempel terus
Sehingga apa? Nanti kita bisa praktekkan. Mudah-mudahan ilmu ini nanti yang disampaikan oleh Mas Doni berkah ya. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi kalau setelah mengikuti acara ini, antum nambah kebaikannya, nambah kesehatannya, apa semuanya bertambah, khususnya tentang kebaikan. Nah, itu berarti ilmunya berkah. Oke, Mas Doni, sebelum ke acara antum nih menyampaikan materi, saya mau ucapkan terima kasih juga kepada seluruh brand di atas ini, ada Hasanah Barokah ID, Batik Kijanati, Syafaat, dan Getski, dan juga kepada Madu Sumak yang support acara ini, khususnya saya yang alhamdulillah tadi pagi serak setelah minum sumak, alhamdulillah agak mendingan ya. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Madu Sumak. Kalau pengen jadi reseller, saya komen aja di sini. Nanti ada adminnya Madu Sumak, silahkan tulis kalau mau jadi resellernya Madu Sumak gimana ya. Dan kemudian nanti juga akan ada informasi menarik tentang acara branding syariah 5.0 ya. 5.0 bersama Gurunda Ustadz Andika Dwijatmiko. Nanti akan ada acara itu. Nah, ikutin terus acaranya dan nanti akan ada door prize menarik ya, tiket gratis untuk acara branding syariah 5.0 for UMKM. Saatnya UMKM naik kelas, Masya Allah. Jadi gimana? Nanti ketika materinya Ustaz Doni ini ada sesuatu yang menarik, yang benar-benar buat antum ini mendapatkan insight. Nah itu silakan di screenshot ya, silakan di screenshot, kemudian upload ke media sosial, Facebook, IG, ataupun YouTube, ya Facebook, IG atau TikTok atau apa Twitter ya. Dan kemudian nanti di tag ke Mas Doni Rim, tag juga ke saya, Kang Rangga Lesmana, dan tag ke Hasanah Barokah ID. Nanti yang statusnya menarik nanti akan mendapatkan tiket gratis untuk ikut acara branding syariah 5.0 bersama Ustadz Andik. Gitu. Mas Doni, Masya Allah. Gimana? Siap. Sehat toh, Mas? Sehat, no. Alhamdulillah. Udah ngopi? Sudah. Alhamdulillah. Sip, sudah dibikinin lah. Oh, sudah dibikinin. Banyak coba juga. Wah, ini kopi. Ini kopi guru kita ini. Iya, Masya Allah. Luar biasa sekali ya. Mantap. Sip. Oke. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang kurang jelas silakan aja ditulis ya, misalnya suaranya atau gambarnya atau materinya ngehang gitu ya. Ini ada slide yang mau dibagi? Ada. Oke. Masya Allah. Gimana? Langsung saya. Boleh dong, biar menghemat waktu nanti diskusinya lebih panjang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa law karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil. Terima kasih untuk Mas Rangga, Barokah Hasanah ID, teman-teman yang bergabung di Zoom ini ke YouTube nggak sih? Belum ya. Belum. Ini private khusus ya. teman-teman khusus sini. Teman-teman. Siap. Ya. Nah, sudah diberi kesempatan untuk berbagi walaupun ya cuma sedikit ya, cuma secuil apa yang saya alami. Baik. Izin share screen. Tafadhal. Tolong responnya, apakah screen-nya sudah tayang di teman-teman atau belum? Sudah tayang? Sudah ya, aman ya? Oke, Mbak Nisa Malang, terima kasih. Siap. Oke, mantap. Judulnya menunggangi gelombang disrupsi. Wih, keren banget. Jadi nanti sambil materi kalau saya kasih feedback langsung ini ya. Langsung dibahas saja. Soalnya saya suka gatel. Tapi kan teman-teman sudah paham semua ya apa itu disrupsi ya. Ya nggak usah kita bahas lah seperti apa. Yang utama seperti kita tahu banyak produk yang terdisrupt di pertumbuhan
teknologi digital ini. Mulai dari yang produk-produk yang fisik sampai yang lain-lain, termasuk ya seperti Pak Yusuf Hadi sebutkan ada beberapa produk yang sampai berapa itu 50 atau berapa ya? Iya, 50 itu. Yang terdisrupt ya, produk yang terdisrupt. Mulai dari waktu kerja ada apa high heel, ada apa. Nah, ini high heel ini nanti yang akan kita bahas karena salah satunya yang di wilayah kami. Nah, ada banyak produk yang terdisrupt, salah satunya high heel tadi. Misalnya orang-orang itu sekarang ya dulu kan high heel itu untuk ke kantor gitu kan. Sekarang wanita karir lebih suka pakai sneaker ya. Tempat kerja dulu ya kerja itu ke kantor, sekarang lebih ke workspace. Ya, working space ya. Terus apa? Disrupsi di dalam hal bisnis modelnya. Tadi kan disrupsi di dalam produknya. Ada disrupsi di dalam bisnis model. Yang tadinya taksi konvensional itu kemudian terdisrupt dengan taksi online. Yang ini tidak sekedar apa bahwa mesannya dari online, ya toh, tetapi bisnis modelnya benar-benar berubah ya. Nah, ini ada sebuah fenomena besar semacam ini yang kita itu harus bagaimana. Nah, itu yang penting. Ada lagi pergeseran gaya hidup dari orang yang berbelanja secara offline kemudian berbelanja secara online. Mal-mal sekarang sepi banget. Sepi, apalagi plus pandemi ini semakin mempercepat proses perpindahan ini kan. Sudah buka, tambahin syaratnya. Tambahin syarat, tambah repot lagi. Itu fakta terjadi seperti itu. Persoalannya sekarang bagaimana kita mensikapi semua itu. Nah, kalau kita mempelajari dari kasusnya Gojek, kita sebut merek nggak apa-apa ya, kasusnya Gojek. Apa-apa. Dalam mendisrupt Bluebird itu, kalau kita masih menggunakan pola pikir lama, kita nggak akan sampai. Maksudnya begini, katakanlah 10 tahun yang lalu, kalau saya katakan kepada panjenengan saya akan mengalahkan bisnis taksi Bluebird ini dengan bermodalkan handphone, saya pikir 10 tahun yang lalu orang ketawa semua. Orang gila. Gila, stres. Kalau pengen ngalahin Bluebird ya harus punya taksi lebih banyak dari dia, harus punya armada lebih banyak dari dia, punya pool lebih luas, punya pegawai lebih banyak dan lain sebagainya. Tapi faktanya kita lihat hari ini ada sebuah perusahaan yang tidak memiliki armada tapi bisa mengalahkan. Nah, persoalannya apa? Persoalan apa yang bisa menyebabkan ini? Kalau menurut antum kira-kira apa? Kenapa Gojek ini kok bisa mengalahkan Bluebird? Teknologi. Berarti karena ditemukannya smartphone dengan segala macam fasilitasnya, fiturnya, itu menjadikan Gojek melejit. Tapi kenapa Bluebird nggak melejit? Padahal ini juga mereka juga punya, mereka juga bisa mengakses. Persoalannya kan begitu. Mungkin karena owner Gojek ini out of the box gitu ya. Fiturnya itu. Out of the box ini pun akan kita kupas bahwa dia tidak sekedar memahami ada teknologi baru, tapi dia sebenarnya bisa memahami benar inti dari perusahaan taksi. Jadi sebenarnya kan tidak pernah berubah inti dari perusahaan taksi itu, bahwa dulu Bluebird dengan sekarang Gojek itu nggak ada yang berubah, bukan soal gadget, tapi soal memahami inti persoalan, soal memahami inti dari bisnis ini apa. Nah, problemnya, intinya apa sih bisnis taksi itu? Ada orang nggak punya kendaraan atau susah kendaraan, pengen simpel, nggak harus parkir, butuh transport untuk dari satu tempat ke tempat tujuan. Itu masih satu titik dari penumpang. Belum dari sopir. Oh iya. Kan ada dua pihak. Ada orang yang punya duit butuh tumpangan. Ada orang yang punya mobil atau punya keterampilan menyetir butuh duit kan gitu. Ada dua pihak. Kemudian disatukan itu dulu pernah lewat angkot, terus ini lewat taksi konvensional. Itu menyatukannya itu dengan birokrasi yang ruwet. Ingat zaman dulu
aku mau pesan taksi, aku di sini, terus hubungi operator, Iya, betul. operatornya hubungi taksi yang ada di lokasi pakai Iya, HT, iya, oke ya. wah, ruwet banget itu, lama nanti ternyata nggak ada dan lain sebagainya. Nggak ketemu alamatnya. Nah, orang yang mendirikan bisnis ini tentu saja bukan semata-mata kepintaran si pemilik Gojek, karena sebelum Gojek sudah ada Grab dan lain sebagainya. Tapi intinya bukan masalah Gojeknya, bukan masalah Grabnya, tetapi intinya bahwa dia bisa memahami persoalan ini dan menjadikan teknologi yang ada ini menjadi birokrasi yang jauh lebih simpel daripada birokrasi bisnis taksi model konvensional. Jadi mereka bisa mempertemukan orang yang butuh tumpangan dan orang yang butuh duit dan punya kendaraan dan punya keterampilan nyetir dipertemukan. Kemudian mesin untuk menemukannya, birokrasinya jauh lebih simpel. Mereka sadar bahwa semua orang pegang smartphone sekarang, supirnya pegang smartphone, yang mau naik juga pegang smartphone, kenapa nggak dihubungkan langsung? Dan ternyata itu jadi. Nah, berarti persoalannya bukan pada gadgetnya, tetapi memahami inti persoalan, kemudian memanfaatkan teknologi yang ada untuk menyelesaikan persoalan itu. Yang penting kan itu. Nah, ini juga harus kita miliki. Kejelian-kejelian semacam ini harus kita miliki. Nah, sekarang begini, kalau kita ngomong soal taksi online semacam itu, apakah segampang itu? Kita mengatakan bahwa Bluebird punya armada ribuan, Gojek nggak punya sama sekali. Tapi apakah kemudian dia juga tidak pakai modal? Ternyatanya enggak juga. Nyatanya bakar uang gila-gilaan. Jadi ternyata untuk menciptakan disrupt ini juga tidak mudah. Artinya bukan membutuhkan biaya yang besar juga. Artinya untuk mendisrupt taksi konvensional ini, perusahaan taksi online itu dia bakar uang gila-gilaan. Nah, sekarang kita akan ngomongnya masalah kita, ini kan ngomong masalah mereka ya, masalah mereka yang punya modal besar gila-gilaan, ini kan kita UKM ini kan. Terus kita bisa apa? Mau ikut bakar uang. Baru sak dompet habis sudah selesai. Atau mereka uang yang dibakar bergudang-gudang. Nah, persoalannya terus kita harus bagaimana? Nah, nek basa Jawa niki aku kudu piye. Nah, ini yang menariknya kan di sini. Kalau kita ngomong soal pemain-pemain besar ya begitulah. Kalau kita hanya berhenti di situ nggak ada manfaatnya. Sekarang persoalannya bagaimana fenomena besar itu kita hadapi, kita berada di depannya, terus aku bisa apa? Apa yang bisa kita lakukan? Ini yang penting. Kalau Mas Doni nanya terus aku kudu B, aku nanya INKTS. Ya nggak tahu. Oke, nah aku kudu B inilah yang saya sebut menunggangi gelombang disrupsi. Bahwa disrupsi ini bukan proyek kita, kan? Itu sesuatu yang terjadi di luar kuasa kita. Kita ya nggak punya cukup daya untuk melakukan disrupsi sebesar itu. Nah, artinya yang bisa kita lakukan berarti apa? Menunggangi apa yang sudah ada. Bahasanya menunggangi. Memang bahasa penulis ini luar biasa ya. Menunggangi sesuatu yang sedang terjadi. Nah, contohnya apa? Oke, kita coba. Ada sebuah produk yang terdisrupt. Apa itu? High heel. Terdisrupt oleh apa? Sneaker. Ya kita tunggangi lah. Kita bikin bisnis sneaker kan begitu, sesimpel itu gitu ya. Jadi kita memahami apa yang sedang terjadi, kemudian kita mencoba masuk di sana. Tentu saja juga tidak sesimpel itu. Tentu kita harus memetakan di lapangan itu kompetitornya siapa saja, mereka main di mana, maka kita bisa dengan bijak menentukan, oh aku di sini, aku menggunakan spesifikasi ini yang belum ditempati oleh produk lain, brand lain. Nah itu masalah lain. Tetapi intinya bahwa ada sebuah peluang, ada fenomena, kita ikut memanfaatkan fenomena itu. Gelombang disrupsi orang-orang yang perempuan ini biasanya pakai high heels atau yang cowok-cowok pakai pantofel, ya kan? Sekarang geser ke sneaker, nah kita ikut masuk sneaker. Saya pernah tuh kunjung ke kantor-kantor yang di Jakarta itu, para bos-bos itu yang di BUMN gitu, itu pada pakainya sekarang ya sneaker gitu, jarang sekali pakai
Sepatu pantofel itu udah. Ya, betul. Padahal itu kantor BUMN loh. Apalagi yang yang lebih ke swasta, anak muda yang gitu kan. Dan seperti itu. Tapi kemudian ada satu lagi, tidak sekedar produk, tetapi ada semacam psikografik yang menarik di dunia industri sepatu. Ada psikografik yang menarik. Sekitar tahun mungkin 2014-an 2014-2015 itu ada sentimen untuk menyukai brand lokal. Ini sesuatu yang menarik. Lagi-lagi ada sebuah fenomena kita tunggangi, karena yang menciptakan fenomena bukan kita, kita tunggangi. Ada sebuah tren untuk menggandrungi brand lokal. Kita tahu ya, yang main sneaker brand impor itu juga sudah banyak banget, kemudian kalau kita amati brand impor itu pasarnya itu di mana sih? Marketnya itu siapa? Kalau kita lihat misalnya kalau di tipe-tipenya kayak sepatunya Gucci ini kan kayak Vans, kadang-kadang kayak Converse. Tapi kalau kita lihat Converse Vans itu kan harganya berapa? Yang ori kan sekitar 700-an itu kan. Nah, pasarnya siapa orang dengan harga segitu? Tentu saja menengah ke atas, cenderung menengah ke atas. Menengah ke bawah pakai apa? Pakai Vans juga, tapi kalau nah, itu baru mau bilang begitu. Ini kan jadi menarik. Jadi menarik. Nah, orang-orang yang tadinya beli Vans KW itu diarahkan untuk daripada beli Vans KW, belilah brand lokal dengan harga. Ori lagi lah. Itu kan sudah sentimen ini loh, sentimen kebangsaannya gitu-gitulah. Nah, kita main begitu, jualan itu kan tidak sekedar soal produk, tapi soal bagaimana psikologi pembeli. Oke. Kita lanjut. Kemudian yang penting juga adalah kita memahami kerumunan itu sekarang di mana. Bahaya nih, Mas. Oh ya, nggak boleh kerumunan. Nggak boleh kerumunan. Tapi sudah vaksin. Udah vaksin, boleh ya. Iya, alhamdulillah. Kayak kita samaan deh. Iya, bareng. Tempatnya sama ya. Oke. Ya kita tahu lah ya, namanya mau jualan itu ya datang ke kerumunan. Zaman dulu orang mau jualan ya datang ke pasar karena kerumunannya di pasar. Di pinggir jalan ramai ya buka toko di pinggir jalan. Tetapi kita tahu sekarang ada sebuah fenomena baru di mana kerumunan itu tidak hanya di offline, ada kerumunan di online, media-media sosial, Instagram, Facebook, TikTok sekarang yang baru, YouTube dan lain sebagainya, itu kan kerumunan. Nah, bagaimana kita juga bisa memanfaatkan kerumunan itu untuk menunjukkan dagangan kita. Nah, kalau ilmunya Mas Jaya ini sarang semut. Oh, sarang semut. Kalau saya sarang apa ya? Jadi kita datangin sarang semut atau gimana cara di mana semut lewat itu? Lewat kita datangin di situ. Nah, ini juga harus memahami karakter masing-masing platform. Misalnya Instagram itu sebagian besar penghuninya itu umur berapa sih, kesukaannya seperti apa sih, kalau TikTok itu seberapa sih, Facebook itu sebenarnya kan kita tahu lah ya, Facebook itu ya kayak Andom itu. Oh enggak ya, Andom apa, Facebook atau Instagram atau TikTok, baru mau mulai itu. Nah itu kita pahami. Kayak Getske itu main di Facebook itu nggak bagus-bagus sama, dia bagusnya di Instagram karena antara orang yang kerumunan di Instagram dengan target marketnya itu pas sekali. Tapi ketika saya membuat tadi nanti masukin di Instagram nggak bagus karena memang nggak nyambung ternyata. Akhirnya Instagram bukannya kita tinggal hanya untuk branding misalnya begitu. Kalau kayak Getske, Instagram itu tidak sekedar branding tapi benar-benar selling, ketemu pembeli langsung. Nah itu perlu dipahami. Oke, kemudian big data tentu saja teman-teman tahu lah ketika sudah mendapatkan data, kemudian data pelanggan ya, kemudian kita olah, ini yang menjadi sangat menarik. Ketika kita berbisnis belum zaman online, pembeli itu tidak bisa kita data sedetail ini. Tetapi dengan jualan online ini, pembeli itu setiap pembeli itu mau nggak mau nyerahin data, gimana kita mau kirim. Nah, akhirnya kita punya banyak data yang dari data itu dan bisa kita
olah ya, openi ya, di maintenance, termasuk untuk dikembangkan lagi dan lain sebagainya. Karena bahkan sekarang ini Mas, database is new currency. Ya betul. Tapi itu nanti bukan bahasan saya, itu bahasan jenengan. Iya. Bukan wilayah saya. Kemudian soal brand. Nah, ini yang asik. Zaman dulu orang-orang wis tahu lah ya, secara umum brand itu apa sudah tahu. Dan nanti soal brand lebih dalam Pak Andika, pakarnya. Oh ya, sekedar saya beritahu. Saya dulu kerja ke Pak Andika. Saya kerja di Syafaat. Kerja di Syafaat, banyak belajar tentang branding di sana. Karena memang ya bekerja di sana otomatis kan belajar banyak. Kemudian punya sedikit ilmu, akhirnya mengembangkan ini. Sekarang owner Batiki Janati dan Getske Official. Nanti Getske Official seperti apa nanti saya sampaikan. Tapi nanti kalau memang diperlukan. Nah, artinya apa yang saya dapatkan ketika di Syafaat itu memang diterapkan, itu memang manjur juga. Tapi ini bukan berarti saran untuk teman-teman di sana jadi karyawan sama. Nggak perlu jadi karyawan, cukup ikuti aja workshopnya Pak Andi. Nah, kemudian soal branding ini yang menarik begini. Ini juga terkait dengan fenomena perkembangan tadi. Untuk membangun brand zaman dulu itu tidak mudah, tidak murah. Ya zaman saya masih sekolah itu untuk katakanlah punya brand sepatu itu tentu saja modalnya berapa ya Allah gitu kan. Banyak sekali ya. Masang baliho di setiap kota, satu baliho berapa, tiba-tiba kepak saya kebinetaan bukan ya. Baliho produk ya, baliho produk di mana-mana ada baliho itu kan biayanya kan banyak sekali. Tetapi dengan perkembangan era digital ini, ternyata kita bisa membangun brand dengan biaya jauh lebih murah. Akhirnya apa? Orang-orang dengan modal kecil seperti kita ini, UMKM ini, ternyata bisa ikut bersaing di dalam dunia brand. Bayangkan, saya itu apa gitu, bisa ikut terjun di dalam bisnis brand sepatu gitu. Kalau ownernya itu punya pabrik, ya itu wajar lah. Ini kok bisa? Ya ternyata karena itu. Di samping masang karena Allah ya. Saja. Tetapi ada wasilahnya. Nah, wasilahnya itu memang perkembangan zaman sekarang yang memungkinkan kita itu bisa ikut bermain secara lebih egaliter dibanding era-era sebelumnya. Nah, dengan brand ini kita menjadi lebih tidak terjebak di dalam apa yang disebut sebagai red ocean. Misalnya kita jualan sepatu ya, sepatu pakai misalnya KW tadi ya, KW. Ya tentu saja kita bentuk-bentukan harga sama penjual yang lain. Tapi begitu kita bikin brand sendiri kan terserah kita. Iya, benar. Walaupun tentu saja tetap saja bersaing dengan brand lain. Tapi relatif lebih bisa dikendalikan dibanding ketika kita tidak membangun brand sendiri. Kemudian brand sendiri ini juga nanti jangka panjangnya ini luar biasa. Kita tidak sekedar jualan selesai hari ini, tetapi ada sesuatu yang kita bangun dan tentu saja akan semakin besar. Ini bedanya antara jualan dengan bisnis itu di sini. Kalau jualan mungkin bisa jadi saya pokoknya sekarang yang sedang rame apa, ambil produk spread, diiklankan jalan, oke, itu dapat duit dengan cepat. Tetapi ya saat itu juga besok mau gitu lagi bangun lagi macul terus. Tapi dengan membangun brand, membangun manajer yang bagus, ini apa yang kita lakukan hari ini itu kita tidak cuma panen hari ini, tapi kemudian bisa panen di hari-hari berikutnya. Long lasting ya, insya Allah. Long lasting, betul. Nah, di brand yang Getske pertama yang perlu dilakukan itu adalah penetrasi brand. Itu penting. Kita punya konsep branding yang bagus, punya macam-macam muluk-muluk dan lain sebagainya, tetapi brand itu tidak terpenetrasikan ke pasar, itu juga repot. Salah satu strategi yang bisa digunakan pertama adalah ada produk penetrasi yang
relatif murah, relatif murah banget. Bisa dijangkau oleh semua orang. Nah, Getske waktu itu masuk pertama kali itu dengan Insol ini ya. Nah, Getske itu sebenarnya pendirinya, foundernya Mr. Getske. Ada Instagramnya Mr. Getske. Saya di sini membantu mengembangkan brandnya. Kemudian kita bersama-sama mengembangkan produk ini. Oke. Nah, pertama sebagai penetrasi itu Insol dengan harga yang relatif murah, hanya Rp30.000, dan itu belum kepikiran oleh hampir semua orang Indonesia. Bisnis kok Insol, kalau bisnis sepatu wajar. Ini bisnis dalemannya sepatu, ya. Kan nggak kepikir. Nah, dengan produk yang unik itu, dengan harga yang terjangkau, masuknya cepat banget. Dalam 1 tahun, brand Getske itu sudah mulai mendapatkan tempat di dunia, di dunia sneakeran. Dan bagi brand sneaker lain itu masih bukan ancaman ini ya, gitu, menerima dengan baik. Begitu keluar sepatunya, ternyata ini hanya penetrasi aja. Terus keluar sepatu. Nah, keluar sepatu ini pun ada yang perlu diperhatikan. Jadi begini, Getske itu ketika fase pertama itu mengeluarkan model yang seperti kita lihat di gambar itu. Kayak apa itu? Tahu lah ya. Ya, kayak arah angin. dan itu langsung ribut. Wah, ini mirip itu. Ya memang. Memang. Brand nose ya. Brand nose. Arah angin itu ya. Betul. Nah, nanti bukan. Ini apa namanya? Ya nggak usah disebut lagi. Iya. Kalau arah angin kan ke atas. Ini iya benar ya. Bawah. Ini produk luar. Produk luar ya. Produk luar. Nah, ini memang ribut sekali, tapi ya memang dibikin begitu. Dibikin mirip ya. Dibikin mirip dan mirip. Rata-rata begini. Orang itu untuk bisa menerima bentuk baru itu nggak langsung. Orang misalnya ya ada mobil, misalnya Fortuner gitu ya. Fortuner model lama, kemudian keluar model baru. Tahun berapa sih baru itu? 18 apa 19 kan, sebelumnya kan masih model lama yang agak bulat-bulat, terus kemudian berikutnya agak lancip-lancip gitu kan. Nah, ketika model baru ini keluar, ini nggak langsung semua senang. Sebagian orang masih wah kok malah kayak gitu, jelek, aku suka yang ini. Sebagian orang ada yang seperti itu. Ada orang yang senang dengan kebaruan, novelty. Ada sebagian kecil orang yang senang dengan ada yang baru langsung. Tapi ada orang yang lebih suka yang lama. Untuk menerima yang baru itu butuh waktu. Nah, kita harus pahami itu. Nah, termasuk bagaimana mungkin kita brand baru tiba-tiba ngeluarin desain baru. Butuh edukasi. Orang itu berat sekali. Nah, caranya apa? Yang ringan adalah ngikut dulu. Tetapi bukan kemudian kita hanyut di situ. Kita punya sebuah program yang akhirnya nanti, nah ini karena di foto tak cari tidak ada, ini saya bawakan produk aslinya. Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih Doni. Saat di stripping. Kalau kita lihat polanya kan ya, melengkung gitu. Terus kemudian setelah kita kembangkan, itu berjalan setahun. Produk itu berjalan setahun. Lebih dari 10.000 pasang itu waktu itu. Terus kemudian akhir 2000 itu kita hentikan, terus kita keluarkan yang seperti ini. Kalau kita lihat ya agak-agak mirip kan jadinya tapi sudah ada sentuhan khasnya sendiri. Betul. Nah, itu kayak tangga lah, kayak tangga ancik-ancik dulu gitu. Ancik dulu gitu. Oke, itu soal bagaimana brand wash, dan rata-rata pemain itu gitu semua, tetapi jalannya berbeda-beda. Kemudian setelah itu baru ngeluarin yang punya sendiri, yang desain sendiri. Ini ada logo-logo Getske-nya gitu ya? Iya kan, ini bagian atasnya. Terus itu yang sekarang bestsellernya itu. Nah, itu wilayah buminya.
Nanti wilayah langit nantilah ya. Oh, iya. Wilayah langit. Wilayah langit, siap. Oke, monggo. Kalau ada diskusi dulu. Siap. Ini suara di saya agak kecil. Apakah sekarang suaranya udah oke kan? Aman kan suaranya? Suaranya, brother? Aman ya? Oke, aman. Alhamdulillah. Siap. Terima kasih. Oke, itu tadi penjelasan tentang cara menunggangi gelombang disrupsi. Betul ya Mas Dani ya, gelombang disrupsi. Oke, siap. Ada form Google yang siap diisi untuk door prize. Oh gitu. Saya baca ada operator di bawah ya. Ini, silakan. Oh iya, untuk laptopnya. Oke. Asal Excel masuk. Oke, siap ya. Baik, teman-teman. Apakah suara saya sudah jelas ya? Oh, aman. Oke, mantap. Baik, itu materi yang disampaikan oleh Mas Doni tentang cara menunggangi gelombang disrupsi brand. Masya Allah. Nanti banyak door prize, gimana kalau tak minta data by G-Form? Oke, siap. Nanti insya Allah akan ada G-Form yang akan ditulis di kolom komentar. Teman-teman silahkan isi G-Form-nya untuk mendapatkan door prize yang menarik dari Hasanah Barokah ID dan Syafaat Batik Janati juga Getski. Oke, sekarang masuk ke sesi tanya jawab, sesi diskusi. Kalau ada yang ingin ditanyakan, yang ingin didiskusikan, silahkan raise hand, boleh buka mic-nya, kemudian langsung bertanya, ya. Atau kalau tidak mau open mic, ya nulis, nulis di kolom chat, ya, luar biasa. Oke, sambil nunggu pertanyaan, ada informasi menarik yang akan bisa saya share ya. Oke. Karena untuk memperbaiki akad-akad yang batil itu kan kalau prosesnya nggak bagus, nanti sama aja. Nah, misalnya gitu, itu rasional value. Kalau emotional value itu lebih pada yang sering sama Bisara omongin itu, menyelamatkan usaha dari harta haram misalnya gitu. Jadi slogan bagus itu jadi emotional value. Sebenarnya dulu ada pertanyaan yang juga banyak yang tanya, kalau saya bukannya punya produk kita, apakah saya penting bangun branding tuh? Nah itu juga banyak dari orang-orang yang memang kerjaannya sebagai reseller, distributor, agen dan lain sebagainya. Penting nggak sih bangun sebuah brand itu? Oke, itu informasinya insya Allah mulai tanggal 25 November, kalau tidak salah ya, setiap hari Kamis, nanti akan ada acara branding syariah 5.0 for UMKM. Ya, branding syariah 5.0 for UMKM. Ya. Bersama Ustadz Andika Dwi Jatmiko. Ya, silakan kalau yang mau ikut, tulis saja di kolom chat. Nanti tolong dibantu operator Mas Deva untuk tulis menghubungi kemana kalau ingin ikut. Karena insya Allah akan ada door prize yang menarik khusus peserta Zoom aja. Dan syaratnya cukup screenshot aja acara ini ya, supaya ini menjadi bukti teman-teman ikut acara Zoom-nya hari ini. Oke, kita sudah ada pertanyaan Mas Doni. Yang pertama ada dari Pak Budi. Pak Budi, kalau untuk strategi penentuan harga bagaimana, Mas? Baik, penentuan harga itu terkait dengan target.
target kita. Target market. Oke. Target market itu terkait dengan peta persaingan. Oke. Jadi kita lihat dulu di lapangan itu yang bermain siapa saja. Kita data semua, benar-benar ini kita by data semua. Si ini brand A, brand C, kalau boleh saya katakan ya di sneaker itu ada Kompas misalnya, ada Geofmax, ada yang banyak, yang paling sedang naik itu apa namanya? Saya nggak ngikutin brand sepatu. Ventela. Ventela. Nah, ya. kita petakan mereka main di mana, masing-masing itu main di mana. Kalau kita sudah mengamati benar, itu bisa kelihatan. Oh dia di sini, oh dia di sini, oh dia di sini, oh dia di sini. Nah, yang belum ada di mana? Kita jangan nonjok mereka di tempatnya, jangan. Kita aku ini nggak ada, aku di sini. Nah, di sini itu marketnya seperti apa, karakternya seperti apa, duitnya berapa, itu nanti yang menentukan. Oh, hargaku segini. Termasuk dibandingkan dengan kompetitor. Mungkin saya share screen lagi. Saya share screen ya. Boleh. Untuk menggambarkan sip. Cara penentuan harga. Wih, keren sekali. Ini peta persaingan di industri sneaker dengan brand-brandnya. Oke. Ada Brodo, Geofmax, yang naik Ventela. Nah, kita petakan Ventela misalnya harganya berapa, Geofmax harganya berapa, main di angka berapa, dia marketnya itu di sebelah mana. Kemudian baru kita tentukan, namanya positioning, posisi kita di mana. Nanti yang dibandingkan kan harga dan kualitas. Maka jika harganya, misalnya kita punya produk nih, kalau kemudian kualitasnya lebih tinggi, harganya lebih tinggi, kira-kira mungkin beli nggak? Mungkin kan? Mungkin beli. Kalau nilainya sama tapi harganya lebih tinggi, tidak mungkin beli kan? Apalagi nilainya kurang tapi harganya lebih tinggi, kan tidak mungkin beli. Benar. Yang mungkin beli apa? Nilainya sama, harganya sama. Mungkin tapi beli. Yang lebih mungkin lagi adalah nilainya sama, harganya kurang. Atau bisa jadi harganya sama, nilainya lebih, dan lain sebagainya. Berarti yang kalau kita lihat kan itu ada penyilang. Mungkin beli. Yang sebelah atas tidak beli. Itu rasional. Nah, yang paling memungkinkan berarti apa? Harga sama, nilai lebih. Harga kurang, nilai lebih. Harga kurang, nilai sama. Masing-masing punya konsekuensi. Ya, ada resikonya masing-masing. Harga sama, nilai lebih, itu berarti kalau kita pengen menjangkau orang yang peduli pada kualitas. Kalau harga nilai sama, harga kurang, itu kita menjangkau orang-orang yang ngirit lah. Dan ini karakter orang ngirit di mana? Ekonominya level berapa? Itu bisa kita petakan. Tipe C, tipe A. Betul, tinggal kita ini akan main di mana. Itu yang menentukan kita main harga. Jadi harga itu tidak semata-mata produk HPP-nya berapa, tak jual berapa, tidak semata-mata itu. Tetapi pemetaan dulu, target market dulu, sampai akhirnya ada nilai yang itu benar-benar reasonable antara bisa diterima konsumen dan reasonable, tidak boncos dengan produk kita, produksi kita, dan benar-benar bisa settle dengan harga segitu. Nah, GHG itu di rentang itu ya. Di rentang harganya kurang dengan kualitas yang sama. Masya Allah, mantap. Itu untuk ini hampir habis ini. positioning harga. Ya. Oke, siap. Nanti bisa ganti pakai laptop saya. Insya Allah, mudah-mudahan lancar. Pertanyaan berikutnya dari Nisa Malang. Ya.
Rijal, Jogja. Rijal, saya pernah ikut kajian ekonomi bahwa sebagai seorang muslim tidak boleh melakukan perdagangan dengan luar negeri secara langsung. Mohon penjelasannya dan kemudian bagaimana cara produk Pak Doni bisa go internasional. Terima kasih. Nanti ada syarat-syaratnya untuk tidak boleh itu, tidak kemudian tidak boleh secara mutlak itu tidak. Ada fikihnya, tapi saya bukan sedang menyampaikan fikih tentang itu. Misalnya ya negara muhariban fi'lan. Nah, nanti terjadinya ngomongnya panjang kalau nggak usah lah ya. Intinya dulu Rasul tetap bisa bermuamalah dengan siapapun. Iya, siapapun ya. Tapi nanti ada fikihnya sendiri. Okay. Nah, kalau GSG sih ngomongin tentang go internasionalnya aja. Bagaimana merambah luar negerinya itu sebenarnya kita dimudahkan oleh salah satu platform marketplace. Okay. Ya Shopee lah, yang ngomong aja Shopee. Karena Shopee itu sekarang ada improve yang sangat bagus dari Shopee, yaitu tidak hanya dipasarkan di Indonesia. Shopee Indonesia tidak hanya dipasarkan di Shopee Indonesia. Shopee Indonesia dipasarkan di Malaysia, di Singapura, di Thailand, di Filipina, masih seputar ASEAN, masih seputar ASEAN. Kemudian dia juga memberi fasilitas yang mengirim dia. Jadi kita mengirim aja di poolnya Shopee di Jakarta, nanti Shopee yang mengirim ke luar negeri. Harga kita sih tetap ya, dia yang naikin. Nah, tetapi bagaimanapun ini cukup menjadi sesuatu yang menarik. Jadi betul loncatan ya untuk bisa go internasional ya. Paling enggak kan walaupun bagaimana brand kita sudah dikenal di luar, nanti siapa tahu kita lewat jalur lain bisa langsung nembus keluar. Oke. Nyetil ya, Insya Allah luar biasa. Oke. Berikutnya. Untuk komunikasi dengan saya, Mas Depa, terkait info acara branding syariah, silakan klik WhatsApp berikutnya. Ya, ada link. Ini dari WA-nya Mas Depa. Mas Depa adalah adminnya Hasanah Barokah ID. Oke, siap ya. Oke, dari Pak Ipung. Ada story di balik pemilihan brand Getske dan filosofinya. Apaan tadi sempat tertinggal? Ya, yang kan foundernya bukan saya, foundernya Mr. Getske. Nah, dia cerita Getske itu filosofinya Getske. Getke itu bahasa Jawa, jangan dipikir bahasa Jerman. Getke, di Getke itu loh, di Getke ini bahasa Indonesianya apa sih? Nah, filosofinya ya di Getke gitu. Ya, di Getke. Nggak terlalu banyak. Coba diterjemahin ini, soalnya ada yang di luar. Oh iya, Getke itu. Getke apa Mas Depa? Dihentakkan ya, Iya, bingung semua. Dikagetkan. Nah, intinya begini. Getske itu sekonyong-konyong namanya. Iya sih. Wah, kalau tenan ya ternyata terjemah itu. Nah, tetapi benar akhirnya sinkron juga dengan brand yang kita bangun. Getske itu tidak kemudian mulu-mulu ya apa adanya. Desain ya apa adanya, mengalir jebret tiket ya gitu. Ada apa langsung dihentakkan. Nah, ini menjadi ringan bagi kami ketika bangun brand. Nah, bangun brand itu kan bangun citra, bangun reputasi, bangun citra. Nanti Pak Andika mau menerangkan lebih jauh. Nah, ketika membangun citra itu bisa ada dua kemungkinan. Membangun citra diri yang tidak sesuai dengan realitas, atau membangun citra yang memang realitas itu. Kalau membangun citra yang tidak sesuai dengan realitas itu nanti repot sekali. Dicitrakan pinter, dicitrakan wah ternyata tidak, itu kan repot kan kalau kayak gitu. Nah, nanti itu akan menghabiskan banyak energi. Maka kalau mau membangun brand itu ya disesuaikan dengan memang kita itu potensinya itu. Mungkin bahasanya brand DNA kali ya. Ada DNA-nya itu, terus kemudian kita kembangkan. Nah, begitu pula Getske itu ya apa adanya. Maka sampai ke publiknya juga Getske sopanan ini nggak kemudian diapi-api sampai ke Instagram ya, feed Instagram. Kalau rata-rata kan brand-brand itu pakai model keren, kita nggak ya konsumen foto kita upload kan gitu aja. Jadi lebih nyatu ya dan real. Oke.
Ada yang komen Aduh, dikagetkan masih. atau diguncang. Oke. Nah, siapa tahu ada. Mohon maaf ini laptop saya habis baterai ke laptopnya Hasanah Barokah. Oke, siap. Semoga bisa. Bismillah ya. Insya Allah. Oke, lanjut. Kalau ada yang ingin tanyakan, silahkan. Bisa langsung ditanyakan saja. Oke. Sebentar. Nah, gitu Mas Dani. Oke. Sip. Oke, sebentar. Oke, iya. Ya. Oke, sip. Pakai kamera ini berarti ya. Iya. Pakai kamera ke saya. Oke, mantap. Jadi hijau ya muka kita. Ya, monggo. Ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan ditulis di kolom komentar ya. Nanti kita akan bacakan dan insya Allah akan dijawab oleh Mas Doni Riwayanto. Nah, digaskan, nah, benar itu tepat. Oke, siap. Monggo, ada lagi? Oh, ada nih. Siapa ini? Sini. Nah. Untuk penjualan GetSky, apakah menjual langsung atau memakai sistem distributor, agen, reseller? Kalau pakai reseller, sistemnya bagaimana? Ya, dulu sempat bangun reseller yang cukup banyak, tetapi kemudian kurang efektif. Terus kemudian kita batasi resellernya, kita batasi. Untuk Jawa sejauh ini sudah tutup reseller di Jawa. Kalau di Kalimantan, Sumatera masih memungkinkan. Bagaimana sistemnya ya nanti kontak saja, hubungi saja. Oke, gaskeun. Oke, siap. Oke, berikutnya. Apa indikasi bahwa brand kita ini sudah punya posisi dari Mas Azam? Apa indikasi bahwa brand kita ini sudah punya posisi? Maksudnya sudah menemukan niche-nya. Ya, betul. Positioningnya udah pas. Indikasinya kita sudah kewalahan menerima order. Itu indikasinya. Artinya sudah pas, niche-nya pas, produknya pas, dan lain sebagainya. Kemudian order masuk banyak. Banyak itu artinya dengan kapasitas kita yang mungkin masih kecil karena sebagai awal, terus kita sudah mulai kewalahan. Itu artinya kita menemukan niche. Berarti kemudian layak untuk dikembangkan. Layak untuk dikembangkan, nambah karyawan, ya, betul ya. Misalkan ini Mas Azam nih bisa ya, pasti bisa. Mas Azam pasti bisa. Siapa yang berazam pasti bisa. Kayaknya juga tumbuhnya bagus kalau saya lihat bisanya Mas Azam. Oke, Masya Allah ya, luar biasa. Oke, Great Time GetSky berapa Mas? Tim ya, Great Team. GetSky itu ada 2 kantor. Kantor di Serang. Dipegang Mr. GetSky sendiri, dan di sini di Jogja. Di Serang itu berapa sih ya? Aku nggak hafal, mungkin sekitar 5 atau 6. Kalau yang di Jogja baru 3. Maksudnya 6 orang. Grid timnya. Kalau produksi? Di luar produksi dong. Produksi di luar. Itu manajerial. Oke, siap. Berikutnya nih, dari Nuri Hendra, Malang. Seringkali aktivitas branding ini juga membutuhkan biaya yang besar. Adakah tolak ukur untuk cara mengukur keberhasilan sebuah aktivitas strategi branding yang sudah dilakukan pada periode tertentu? Ya, sudah saya katakan tadi, hari ini untuk membangun brand itu jauh lebih murah seperti dibanding masa sebelumnya. Dengan media sosial itu kita memungkinkan kita untuk membangun brand dengan lebih murah. Nah, terus apa tadi? Tolak ukur apa? Tolak ukur untuk cara mengukur keberhasilan sebuah aktivitas strategi branding yang sudah dilakukan pada periode tertentu. Wah, itu nanti Pak Andika aja kali ya. Jangan saya ya. Jangan kemana-mana. Nanti kalau jawaban saya kurang tepat. Yang tepat Pak Andika. Berarti memang harus ikut workshopnya nih. Terima kasih Mas Dani, luar biasa. Oke.
Sekali lagi kalau pengen ikut workshopnya langsung hubungi Mas Deva ya. Mas Deva chat lagi ya Mas Deva. Oke. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Nisa. Apakah Getske untuk melandingkan brand menggunakan iklan di medsos? Ya, kita pernah mencoba tapi tidak secara masif. Yang lebih sukses selama itu muka aku mau ketawa ya, mukanya itu bibirnya merah. Nggak apa-apa lah ya. Oke. Apa namanya? Apa tadi? Landing. Ya. Brand menggunakan iklan di medsos. Sejauh ini lebih sukses dengan organiknya. Okay. Lebih sukses dengan organiknya. Kita mencoba iklan berbayar tetapi tidak masif. Kemudian kita lebih kalau kita lihat ya, yang paling menghasilkan banyak itu organik, secara organik. Dan organik itu pun organik dalam tanda petik gratisan. Okay. Gratisan. Ada organik berbayar kan. Misalnya kita menghubungi influencer, meminta review dan lain sebagainya. Nah, rata-rata influencer yang mereview Getske ini gratisan semua. Lalu ini jadi pelajaran. Faktanya bisa. Tidak harus untuk membranding produk kita, brand kita itu tidak melulu membutuhkan biaya besar. Ya kita manfaatkanlah, speak sama teman yang kebetulan memang Mr. Getske ini kan berkecimpung di dunia sepatu kan sudah lama, jadi secara link sudah banyak sekali. Akhirnya untuk akses kepada influencer itu sangat mudah, itu dimudahkan di situ. Oke. Nah itu bisa kita praktekkan juga sih teman-teman. Nah caranya gimana? Ya misalnya cari aja teman yang influencer itu kan, ya dihubungi aja lah. Terus api anaten mau nggak pakai produk saya? Nah gitu aja. Anda juga kan influencer. Ya, sejauh ini Getske gitu modelnya. Oh ada teman kasih produk, mau nggak? Ya hubungannya pertemanan gitu. Tidak selamanya itu harus hubungan profesional. Oke. Berarti nanti saya coba beli followers dulu 10.000 supaya nanti bisa dikirimin Getske. Kenapa nggak beli Getske-nya aja langsung ya? Harus beli follower. Coba ya produk lain juga masuk ya. Sekarang kan salah satu pencaharian. Mata pencaharian. Alhamdulillah. Masya Allah. Gitu ya teman-teman. Masya Allah luar biasa ilmu dari Mas Doni Riu. Instagramnya siapa yang belum follow silakan follow aja Instagramnya Mas Doni Riu ya. Sama Getske itu Getske official ya. @DoniRiu ya. Yang sudah follow silakan unfollow. Oh jangan. Kalau personal Doni Riu. Dan nanti akan sangat berbeda antara akun personal saya sama Getske ya. Oke, ini kayaknya ada chat masuk. Siapa nih? Ekspor sudah ke negara mana saja, Mas? Apakah sudah melakukan ekspor? Ya itu masih sebatas pakai marketplace. Baru di Shopee ada beberapa, terus Vietnam ada beberapa. Malaysia ya paling banyak Malaysia. Paling banyak malah Malaysia ya. Oke, luar biasa ya. Getske sudah sampai ke negeri jiran. Oke. Tapi ya jangan dibayangkan terus kemudian ekspor kontainer ya. Masih sebatas marketplace. Masih bijian lah hitungannya ya. Oke. Gitu. Oke, silakan ada yang ingin ditanyakan lagi tentang branding atau cara menunggangi disrupsi gelombang disrupsi branding. Oke. Siap ya. Dan saya juga sampaikan tetap kita mau bagi-bagi door prize nih ya, ikutan cukup lengkapi di form berikut ini ya dari Mas Deva. Nah itu ya di chat ini ada link Google Formnya, silahkan. Insya Allah akan ada door prize menarik untuk teman-teman yang hadir di Zoom ini ya. Langsung aja klik. Oke. Ini ada yang buka mic, silahkan. Mau bertanya atau enggak, Pak Abdur Rozak? Sudah buka mic? Oke. Atau yang mau langsung bertanya diskusi tentang branding, monggo silahkan. Ya. Oke. Siap, ada yang tanyakan? Kalau nggak ada kita tutup nih. Ini mumpung ilmu nih. Daging gratis, ya luar biasa.
Mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman semua yang hadir di sini ya. Dan ada info menarik lagi Mas Deva? Ada info lagi? Belum ada ya? Oke. Baik, Mas Dani, harapannya kita ngomongin tentang Dan Getske ini sampai sejauh mana nanti ke depan pengen apakah bangun pabrik yang besar atau bangun branding atau ada cara-cara lain lagi supaya bisa brand lokal go internasional? Apa ya? Ya kita mengalir saja sih. Mengalir ya, ya? ada ya target-target itu tentu saja ada, tetapi saya pikir semuanya sama punya target. Biar sejajar punya yang maju. Oh, iya. punya apa? Target-target yang sifatnya duniawi itu saya pikir semuanya sama ya. Kita pengen bisnis yang berkembang, pengen itu sama saja. Tidak usah kita bahas. Tapi sebenarnya yang perlu dibahas berikutnya adalah target apa sih selain terus punya perusahaan yang besar, terus apa sih? Nah itu sebenarnya yang lebih dalamnya itu. Lebih mendalam di situ. Nah, itu ngomongin tentang syariah ya, branding syariah berarti kan. Maksudnya bukan hanya sekedar kita ngomongin bisnis ini jadi sebuah tujuan akhir untuk mendapatkan duniawi semata gitu kan. Betul. Karena kalau duniawi itu kan kita nggak lama hidup di dunia. Umat Rasulullah itu paling 60 tahun ya. Udah dipal sama Rasulullah itu 60 sampai 70 tahun. Ya. Nah, dalam 60 sampai 70 tahun itu kalau kita hitung-hitungan matematisnya bisa ngumpulin dunia berapa banyak? Bisa ngumpulin rupiah berapa banyak? Kalau properti berapa jam banyak, kendaraan berapa banyak? Sesudah banyak kita mati. Nah, terus ngapain coba? Ya kan? Makanya kalau target kita itu hanya duniawi itu konyol saya pikir. Karena setelah itu akan kita tinggal sama sekali. Kalaupun kita nanti kan bisa ke anak cucu juga meninggal juga kan gitu kan. Nah, berarti ada hal lain yang harus kita bangun. Tidak hanya berhenti di dunia. Tapi setelah mati itu apa ini jejak dari apa yang kita bangun di dunia, baik secara bisnis, secara materi, secara brand yang kita bangun itu apa nantinya? Ini yang lebih fundamental ya. Saya pikir. Daripada sekedar apa tadi ngejar dunia habis-habisan gitu ya. Tapi memang ini dalam rangka memenuhi kewajiban kita untuk menyokong kehidupan kita nanti setelah akhirat gitu kan. Betul. Itu yang penting itu. Oke. Ada pertanyaan masuk nih. Apakah hanya via Shopee yang sudah bisa disebut telah menunggangi disrupsi bisnis go global atau internasional? Ya, sebenarnya dalam konteks Getske, Shopee itu hanya alat. Shopee itu hanya alat pembayaran. Alat pembayaran. Dan itu bukan karena kami menginginkan, tetapi konsumen yang menginginkan. Di tahun-tahun pertama itu lebih banyak langsung transaksi lewat WhatsApp. Tapi tahu sendiri, Shopee-nya sendiri juga bergerak. Terus akhirnya orang suka dengan free ongkir dan lain sebagainya itu, sampai akhirnya pembeli itu minta transaksi di Shopee. Jadi kami tidak mengandalkan Shopee. Market kami tidak terbangun di Shopee, tapi terbangun di Instagram. Nah, hanya saja mereka pengennya bertransaksi di Shopee dan ya udah kalau memang gitu ya udah kami bikinkan Shopee. Jadi bukan berarti menggunakan Shopee ini menunggangi disrupsi, bukan. Menunggangi disrupsinya kalau sekedar Shopee terus panjenengan jualan impor produk Cina itu ya sama sekali bukan. Tapi bisa nggak membangun brand sendiri dengan memanfaatkan fenomena yang ada ini? Bisa nggak punya brand sendiri di Shopee terus kemudian follower Shopee-nya naik? Nah, kalau sekedar jualan di Shopee itu ya belum bisa disebut ya menunggangi juga sih, tapi menunggangi ya masih hanya menunggangi memanfaatkan itu. Bukan menunggangi tapi memanfaatkan gitu ya. Tapi bagaimana dengan Shopee dengan Instagram itu milik kita sendiri, yaitu brand itu ikut naik. Nah, masalahnya itu. Bukan sekedar jualan. Iya. Jadi tadi kan ngomongin disrupsi sepatu ya kan, dari produk tau Mas. Orang biasa pakai heel, pakai pantofel ganti jadi sneaker. Nah, ketika orang-orang ini yang
yang mendisrupsi itu kan bukan Getske gitu kan. Yang mendisrupsi itu kan bukan Getske, tapi Getske masuk menunggangi disrupsi yang sudah dibuat sama orang-orang itu. Bukan Getske mendisrupsi. Getske nggak punya daya untuk mendisrupsi. Artinya gelombang disrupsi itu terlalu besar. Untuk kita menciptakan disrupsi itu terlalu besar. Ada disrupsi, kita ikut gitu. Cuma gitu aja. Nah, untuk bisa masuk ke situ tadi ada sunatullahnya yang belum dibahas banget itu Mas. Menungganginya. Jadi ketika tadi ada sneaker, biasanya kan orang-orang pakai sneaker yang brand luar gitu kan. Nah, gimana caranya Getske bisa masuk dengan brand lokal yang sekarang sudah menuju ke internasional gitu kan. Ya, kurang lebih seperti itu. Karena di Indonesia sekarang orang-orang udah lokal pride gitu ya. Jadi udah bangga dengan brand lokal gitu. Itu yang saya bilang psikografik tadi. Psikografik. Ya. Ada banyak yang perlu kita pahami. Demografi, psikografi, behavior. Behavior itu perlu kita amati juga. Setelah sepatu itu terus kemudian apa? Nah, ini Getske sedang mengembangkan tas. Karena pemakai sepatu itu kan biasanya pakai sepatu untuk gaul, untuk nongkrong, gitu kan. Nah, keperluan nongkrong satu lagi apa? Tas, waist bag, hanging wallet. Kemudian Getske mengembangkan itu. Nah, memahami behavior semacam itu. Oke, mantap. Oke, keren ya teman-teman, luar biasa. Saya tunggu 1 menit. Ya. Kalau ada yang tanyakan lagi, silakan langsung tulis di kolom chat. Kalau tidak ada, nanti kita akan tutup ya. Ini sudah disampaikan oleh Mas Deva, ada door prize-nya nih. Yuk ikutan, cukup lengkapi form di bawah ini. Siapa tahu nanti Anda yang mendapatkan free tiket event branding syariah 5.0 dan buku menarik terkait muamalah. Woi, ada buku juga nih, luar biasa ya. Alhamdulillah. Baik, teman-teman, itu ya materi dari Sadoni. Jadi panggil Ustadz ini. Saya biasa. Emang guru saya ini, guru ngaji. Sekarang sedang tidak guru ngaji, sekarang sedang bisnis ya. Mas Denny, sebelum ditutup closing statement lah dari Mas Doni tentang brand lokal go internasional atau tadi menunggangi gelombang disrupsi. Statement terakhir sebelum kita tutup acara Kamis Berbagi. Baik. Jadi closing statement-nya tidak ada. Udah siap-siap direkam lah ya. Apa ini ngomongin tadi Mas, yang terakhir tadi pandangan dunianya itu Mas. Jangan hanya sekedar mengajar dunia tadi. Oh ya. Lebih tepat. Ya. Betul tadi ya, sebagai penutup bahwa kita bisnis itu kan memang untuk memenuhi kewajiban kita menafkahi gitu kan ya, kayak gitu. Tetapi di dalam rangka menjalankan bisnis itu ada peluang-peluang kita bukan mendapatkan pahala, justru malah berpeluang mendapatkan dosa. Nah, itu jangan sampai terjadi. Nah, apa dosa-dosa di dalam bisnis itu nanti ya di fikih muamalah. Makanya ilmu qabla amal. Sebelum kita beramal bisnis, ya ilmunya didalami. Ilmu itu ada 2, ada ilmu fikih bisnisnya, ada ilmu sunatullah bisnisnya, dan itu didalami semua agar kita tidak keblasuk. Kalau keblasuk di ilmu bisnisnya kita rugi di dunia, kalau keblasuk di fikihnya kita ruginya akhirat. Nah, biar tidak rugi dunia, tidak rugi akhirat, maka dua-duanya dipelajari. Nah, ini ada ya, nanti ada. Ada. Nah, insya Allah ikuti saja apa yang diprogramkan oleh Hasanah Barokah ini, baik soal brandingnya, soal muamalahnya, dan lain sebagainya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini ya. Oke.
mohon maaf sebesar-besarnya kalau selama penyampaian ada yang mungkin kurang berkenan. Masya Allah. Mohon maaf sebesar-besarnya, dan kalau ada hal yang bisa diambil, semoga menjadi jariah. Amin, 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 amin. Allah. Matur nuwun. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Mas Doni. Luar biasa ilmunya. Jadi tadi pesan dari Mas Doni, dalam bisnis ada dua ilmu, ilmu fikih bisnis yaitu ilmu muamalahnya, yang kedua ada ilmu sunatullah bisnisnya. Ilmu sunatullah gimana caranya mengembangkan bisnis dari nol atau bahkan dari minus sampai besar, itu ngomongin sunatullah bisnis. Tapi jangan sampai kita bisnis sudah besar ternyata fikih muamalahnya salah. Kan rugi ya rugi banget. Ternyata yang kita kumpulin hartanya harta haram. Auzubillahi min dzalik ya. Dan yang paling penting yang juga adalah ilmu fikih muamalahnya, fondasinya, supaya apa? Supaya bisnis kita ini tidak hanya menguntungkan kita di dunia, tapi menguntungkan juga di akhirat nanti. Bisnis bukan hanya ngomongin untung rugi, tapi surga dan neraka. Oke, baik. Itu materi yang bisa disampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, bisa dipraktekkan, bisa diaplikasikan, dan senantiasa kita haus untuk belajar ya. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin ya, Masya Allah, bahwa menuntut ilmu adalah wajib, apalagi ketika kita sebagai kepala rumah tangga wajib menafkahi. Berarti wajib tahu ilmunya apa, ilmu fikih sama ilmu sunatullahnya dalam bisnis ataupun bekerja ya. Baik, itu. Dan insya Allah nanti di Hasanah Barokah ID juga di Bisyarah ada kelas-kelas tentang fikih muamalahnya, dan di Hasanah Barokah ada kelas tentang sunatullah bisnisnya. Salah satunya adalah branding, dan ini juga branding tidak hanya sekedar ngomongin branding tok gitu ya Mas Doni ya, tapi branding syariah. Tidak hanya mencari reputasi di hadapan konsumen. Kan biasanya branding itu gitu kan, nge-brand supaya dapat reputasi di hadapan konsumen. Tapi kalau ngomongin branding syariah, mencari reputasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan otomatis dunianya juga. Masya Allah. Ya, bukan hanya ngomong reputasi. Nah, itulah pesan yang saya dapat dari Ustaz Andika, dan masih banyak lagi materi-materi lainnya yang insya Allah akan disampaikan oleh Gurunda ya, Ustaz Andika Dujatmiko. Baik, dan kalau ada informasi menarik, ini ada di kolom chat ya, insya Allah akan ada event seru terkait branding syariah 5.0. Info lebih lanjut silahkan hubungi nomor WhatsApp di 081-212-715737 ya, atau diklik aja link tersebut nanti akan. Dan ada door prize menarik ya khusus yang ikut acara hari ini. Gitu, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kifatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Kang Rangga Lesmana dan Doni Ril, mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang hadir. Wadah Pak Umar setelah itu. Masya Allah.